curah hujan di hulu cukup tinggi, di perjalanan Bogor kota hujan, hujan lokal dan laut pasang. Barangkali itu penyebab salah satu banjir di Jakarta. Saat musim penghujan, di TV-TV nasional atau media-media lainnya sering mendengar kata bendungan Katulampa. Bendungan ini sering dijadikan barometer prediksi banjir Jakarta, bahkan menjaga agar Jakarta tidak tenggelam. Saya jadi penasaran, apa benar seperti itu? Saat ini saya berada di kawasan Bendungan Katulampa. Di sini saya akan bertemu dengan Pak Andi, salah satu pengurus dari Bendungan Katulampa ini. Bersama saya Muhammad Taufik, mari perluas sudut pandang. Ya, alhamdulillah Pak, saya udah sampai nih di Bendungan Katulampa ya. Namanya bendung. Bendung ya? Bendung Katulampa. Oh gitu, bedanya itu apa tuh Pak? Bendung dengan bendungan beda. Bendungan itu bisa menampung, menahan dulu tinggi muka air, debit air yang kapasitasnya jutaan liter per detik. Kalau bendung hanya memonitor, membaca tinggi muka air aja. Jadi air yang lewat, yang melintas Ciliwung ke arah Jakarta itu kita monitor. Beda dengan bendungan. Kalau bendungan ditampung dulu, ditahan dulu. Seperti itu. Jadi selama ini warga masyarakat kurang tepat. Yang betul adalah Bendung Katulampa yang memonitor tinggi muka air. Oh iya. Bendungan itu kapasitas airnya Jatiluhur, ya? Bendung Jatiluhur, Saguli, Cirata, dan sekian. Akhirnya, pemahaman saya selama ini tercerahkan juga. Bendung dan bendungan adalah dua hal yang berbeda. Sejarahnya nih Pak, kalau boleh tahu nih dulu faktor dibikinnya Bendung Katulampa ini gimana tuh Pak? Menurut sejarah dari orang tua dan dari tim sejarah dari Kota Bogor, Bendung Katulampa dibangun untuk mengairi sawah yang ada di kawasan Depok sampai Jakarta. Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok sampai DKI Jakarta. Sawah-sawah ya, Jabodetabek. Dibuatlah Bendung Katulampa, dibuatlah saluran irigasi. Saluran irigasi yang notabene dari 7.415 sampai sekarang tinggal 333 hektar yang mengairi dari Katulampa. Nah, sampai sekarang untuk air baku kawasan Jakarta aja dari Katulampa. Itu sejarah awalnya. Oh, seperti itu ya. Fungsi irigasi telah berakhir, seiring dengan berkurangnya areal sawah di kawasan Bogor, Depok, dan Jakarta. Nah, setahu saya kan ini cuma buka tutup aja gitu ya. Itu fungsinya ya seperti tadi Bapak itu ya, untuk mengatur irigasi. Ya. Air berapa yang masuk ke saluran irigasi diatur, disesuaikan dengan area tanam, industri dan lain-lain. Kalau lebih dari yang dibutuhkan, dari tercatat, dari area atau dari kapasitas yang dibutuhkan, itu kita kurangi. Maksimal untuk saluran irigasi hanya 5.000 liter. Sementara air datang sampai maksimal 600.000 liter. Sisanya melimpas ke Mercu Bendung atau ke arah Ciliwung. Oh, seperti itu. Itu fungsinya. Kalau buka tutup hanya untuk pengurasan, buka tutup mengatur untuk operasional pintu dan pengurasan. Itu dari situ buka tutup. Ini sesuai dengan standar SOP-nya, standar operasional bendung. Ya, ada standar-standarnya ya. Ada standar-standar. Nah, ini kan hulunya itu dari puncak ya Pak ya? Ya, dari 13 sungai. 13 sungai di puncak. Itu. Dan katanya ini sampai ke Istana Bogor juga? Bukan, melewat Istana Bogor yang Kebun Raya Sempur. Dan kebetulan Istana Bogor, Kebun Raya airnya dari Katulampa. Oh, dari sini ya. Yang aliran ini ya? Iya, aliran Ciliwung masuk ke Kota Bogor Timur, nanti wilayah Bogor Tengah dan Bogor Utara itu wilayah dekat Istana Bogor, terus ke arah Depok dan Jakarta. Oh iya. Tidak ada yang berbeda dari Bendung Katulampa dengan bendung yang lainnya. Namun, bendung yang terletak di Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor itu seakan menjadi idola kala musim penghujan datang. Dipantau kondisinya, dicermati perkembangannya, dan diantisipasi dampaknya.
Nah Pak, seperti yang kita tahu nih katanya, kalau misalnya bendung ini jebol nih, sampai jebol lah istilahnya, Jakarta itu akan tenggelam lah seperti itu Pak. Gimana tuh, Pak? Itu pernyataan kurang tepat. Ya. Sebetulnya Bendung Katulampa seperti kata-katanya bukan bendungan, jadi tidak menahan air, hanya memonitor tinggi muka air. Kalaupun jebol Bendung Katulampa, berarti tidak bisa mengukur air, tidak bisa membaca berapa air yang ada di Bendung Katulampa, berapa air yang melimpas di Bendung Katulampa yang menuju ke arah Bogor Kota, Depok sampai Jakarta. Kalau jebol kita nggak bisa membaca atau memonitor tinggi muka air. Jadi selama ini warga masyarakat kurang tepat. Katulampa tidak menampung air ataupun bendungan, tapi kapasitasnya hanya bendung. Jadi hanya memonitor tinggi muka air yang lewat di Mercibendung yang mengarah ke Kota Bogor sampai Jakarta. Adapun kalau banjir itu karena kan 3 faktor. Curah hujan di hulu cukup tinggi, di perjalanan Bogor Kota hujan, hujan lokal dan laut pasang. Dan kali itu penyebab salah satu banjir di Jakarta. Dan juga masyarakat yang kurang disiplin membuang sampah ya. Intinya itu, kita yang membangun di kawasan puncak, kita harus jaga juga ekosistem kawasan puncak, resapan airnya. Kalau dengan adanya bangunan-bangunan, resapan air akan berkurang. Erosi dan bagaimana drainase di kawasan hilir atau Jakarta, bagaimana saluran atau sungai yang ada yang kita lalui di sekitar Bogor, Depok sampai Jakarta. Kalau garis sepadannya makin sempit, makin dangkal, banyak sampah, kendalanya akan di hilir, akan numpuk di hilir dan mengakibatkan banjir. Iya. Makanya kita harapkan mudah-mudahan masyarakat cukup menyadari, sadar. Assalamualaikum, hari ini 21 September, hari Senin. Tadi dilaporkan jam 6 oleh Pak Andi, penjaga Bendungan Katulampa, bahwa bendungan ini siaga 1. Ketinggian airnya berapa Pak Andi tadi? 250. Sempat bertahan cukup lama, sekarang alhamdulillah sudah turun lagi. Tetapi mohon agar warga Bogor yang berada di lintasan sungai Ciliwung, ada 13 kelurahan, agar waspada. Saya juga baru saja kontak dengan Pak Gubernur DKI untuk menyampaikan agar semua waspada. Mudah-mudahan air cepat menurun, tapi semua tetap waspada, siaga, dan insya Allah bisa diatasi bersama. Terima kasih. Nah, saya sempat lihat nih Pak Wali Kota datang gimana ya, beliau ke sini ngecek apa tuh Pak waktu itu? Kebetulan Bendung Katulampa ada di wilayah Bogor Timur, di Kota Bogor. Sepatutnya selaku yang punya wilayah memonitor wilayahnya. Dan Bendung Katulampa di saat banjir, di saat tinggi muka air, kita ada koordinasi. Selain kita laporkan ke UPTD Ciliwung Cisadane, kita di bawah Dinas SDA Jawa Barat, kita laporkan per tiap ada kenaikan, koordinasi dengan Kota Bogor, Depok, dan DKI Jakarta. Pak Bima di saat menerima laporan itu langsung mereka tidak lanjut karena kaget, dan kita harapkan warning ini ke wilayah Kota Bogor dulu. Yang notabene dilalui Ciliwung 13 kelurahan wilayah Kota Bogor. Nah, Pak Bima menginstruksikan ke jajarannya untuk siap siaga. Beliau langsung ke lokasi dengan staf-stafnya memberikan informasi yang ke 13 kelurahan tadi yang wilayah Kota Bogor. Tapi memang waktu itu batas standarnya memang sudah siaga. Sudah siaga 1 ya. Sampai 2,5 meter. Dengan debit kurang lebih ada sekitar 600.000 liter air yang termonitor di Bendung Katulampa mengalir ke hilir kawasan Jakarta. Belum di perjalanan Bogor Kota hujan, Depok hujan, maka akan bertambah air menuju Jakarta. Curah hujan merata di Jakarta, hujan lokal, laut pasang. Nah, ini yang kita khawatirkan terjadinya genangan-genangan kawasan Jakarta. Ini yang harus kita waspadai, kita berikan warning atau peringatan untuk warga di hilir. Dibangun pada tahun 1911, Bendung Katulampa masih terlihat kokoh. Bendung hasil karya Profesor Hendrik van Vrin, seorang guru besar teknik sipil bidang bangunan air tersebut, telah memasuki usia 1 abad lebih. Meskipun begitu, keberadaan Bendung Katulampa sangatlah vital sebagai pos pemantau banjir Jakarta. Kalau statusnya udah siaga seperti itu, apalagi nih Pak yang Bapak lakukan? Kita monitor dari siaga 4. Di sana kita ada namanya Bipiska Bendung dengan warna yang siaga, warna hijau, ada warna-warnanya biru, kuning, sampai merah. Di saat air itu sudah siaga, kita berikan peringatan. Sebelum warga Jakarta, warga Kota Bogor kita peringatan. Kita laporkan ke Dinas SDA Jawa Barat, koordinasi dengan Kota Bogor, Depok, dan DKI Jakarta. Kita koordinasikan wilayah-wilayah yang kebanjiran, yang rawan dilalui Ciliwung. Pertama Kota Bogor. Kita koordinasikan melalui radio dan teman-teman relawan didukung radio komunikasi. Ada HP grup, di grup melalui HP, dan warga masyarakat bisa terkoordinir dengan pemerintah setempat, baik lurah ataupun camat. Kita koordinasi warning.
Awas Katulampa udah siaga 4. Oh, Awas Katulampa udah Siaga siaga 3 1. sampai sekian. Siaga 4 masih 80 cm, siaga 3 warna biru 150, menjelang kuning 200, siaga 2, di atas 200 siaga 1. Itu kita sampaikan. Setiap ada kenaikan kita warning peringatan dini. iya, gitu. Perjalanan air dari Katulampa ke Depok 4 sampai 5 jam, ke Jakarta kurang lebih 10 sampai 12 jam. Ada tenggang waktu untuk memberikan peringatan atau warning dari Katulampa. Iya, iya. Itu yang kita upayakan. Tadi ada relawan-relawan juga ya Pak, Iya. yang sebut hanya di sekitaran Bogor atau gimana Pak? Jabodetabek. Jabodetabek juga? Jadi kita koordinasi dari hulu kawasan puncak, ada Oh. beberapa relawan radio komunikasi, relawan kebencanaan, BPBD Kota Kabupaten Bogor, Tagana, PMI, Damkar, relawan-relawan yang terdiri dari Rapi, Rari, Komob, Sakti, KP2C, terus Bogor Sar Community. Beberapa relawan yang ada di Bogor itu berperan aktif. Iya. Mereka memberikan informasi, warning dari Katulampa, Iya. saudara-saudara yang di hilir. Informasikan ya. Iya, mereka standby di pos bendung Standby. dan di wilayah-wilayah yang akibat siaga banjir itu kita standby. Berarti tiap-tiap wilayah tertentu ada posko-posko Ada ya? pos, ada. Ya, paling yang di pinggir-pinggir sungai aja gitu Ya, posko-poskonya. nanti dari puncak, dari komando, dari komo memberikan informasi, Pak, hujan di kawasan puncak. Itu dari melalui radio dan melalui HT. Kita standby, Pak. BPBD Kota Bogor standby di lokasi sesuai arahan dari Pak Bima, mereka standby untuk memberikan informasi siaga bencana baik banjir atau longsor, mereka tetap siaga di wilayah. Pak Andi adalah orang yang sejak tahun 1987 ditugaskan untuk mengurus Bendung Katulampa. Kini tugasnya semakin berat, karena ia tak hanya harus mengawasi bendung saja, tapi juga harus menjadi informan yang tepat bagi masyarakat. Di tengah-tengah arus hoax yang sewaktu-waktu akan datang menerjang masyarakat. Arus hoax yang sering Yang bermunculan beredar. ya, apa-apa Ya, tuh ya. berkaitan dengan Ya. Bendung Katulampa itu bagaimana tuh Pak? Ya, kita memberikan penjelasan kepada masyarakat melalui media yang ada bahwa berita itu benar atau tidak kita sampaikan. Kebanyakan mereka memberikan berita-berita yang udah lama ditimbulkan, kalau kata sekarang mah lagi trennya hoax ya. Hoax ya. Kita hoax ini kita sampaikan berita yang bisa dipertanggungjawabkan langsung dari kami, dari petugas kami, dari Satpol Ciliwung atau PT DPSDA Ciliwung Cisadane yang bertanggung jawab kepada Dinas SDA Jawa Barat. Dan kita dimonitor oleh 2 gubernur, Ya. Gubernur Jawa Barat dan DKI Jakarta. DKI, ya. Kita sampaikan berita-berita ini kita sikapi, mudah-mudahan tidak terjadi ke depannya, bahkan membuat resah masyarakat yang dihilir. Mudah-mudahan masyarakat yang membutuhkan informasi silakan monitor ke kami, ke Pos Bendung Katulampa, beritanya bisa ditanggungjawabkan. Makanya kami di media cetak, media tulis, seluruh rekan-rekan kita sampaikan berita yang benar, berita yang akurat bisa dipertanggungjawabkan arahan dari kami. Langsung ya. Langsung. Ada media sosialnya mungkin Pak di sini? Ada, kami Ada? dengan teman-teman ada melalui internet, melalui WA group, nanti melalui radio komunikasi kita sampaikan. Seperti di telemetri kita udah sampaikan untuk intern dinas, sampaikan Katulampa, Depok, DKI Jakarta di bawah BBWS dan Dinas SDA Jawa Barat dan DKI Jakarta itu udah terkonek. Itu memang disebarkan oleh nanti masing-masing wilayah. Ya, ya. Dari Bogor sebarkan melalui dinas terkait, dari Depok dan di Jakarta pun demikian. Jadi sebetulnya berita ini hanya di segelintir orang yang tidak mengetahui, langsung tanpa koordinasi dengan kami dimunculkan. Itu membuat teman-teman kita, saudara kita di kawasan hilir menjadi panik ataupun Ya, resah. khawatir mereka Mudah-mudahan ya. seperti itu kita tidak terjadi lagi lah. Jadi harus menunggu berita dari mungkin ya dari wali kota setempat lah ya. Tempat atau Untuk dari pihak pemerintah setempat, dari RT, lurah dan camat setempat, Ya. kita bisa koordinasi, bisa sampaikan. Ya. Karena kita warning ini udah kita sampaikan selama 24 jam kita sampaikan. Setiap pekerjaan tentu ada suka dan duka yang dirasakan. 34 tahun bergelut dengan Bendung Katulampa bukan waktu yang singkat. Lika-likunya telah dilalui. Ya intinya selaku penjaga bendung atau monitor Ciliwung harus siaga 24 jam. Satu, kuncinya ikhlas melayani masyarakat, memberikan informasi 24 jam. Kalau suka dukanya udah jelas. Di saat orang tidur kita harus memonitor, di saat orang terlelap kita harus memonitor siaga, memberikan informasi untuk warga yang dihilir. Itu yang utamanya. Yang kedua, kita juga sebagai amanah dari dinas, amanah dari pemerintah harus siap siaga melayani masyarakat. Itu udah jelas. Nah, di sini
suka dan duka akan terjadi, tetapi didasari dengan ikhlas, semuanya akan dinikmati, dijalani aja. Alhamdulillah ya. Syukuri dan jalani. Iya. Kata anak muda mah enjoy aja. Enjoy aja ya, Pak ya. Keberadaan saya di Katulampa benar-benar saya manfaatkan untuk menggali lebih banyak tentang bendung ini. Ditemani Pak Andi, saya pun mendapatkan kesempatan untuk melihat langsung bendung Katulampa dan proses di balik layarnya. Ini apa ya yang Kalibaru Timur, saluran irigasi Kalibaru Timur Heeh. yang mengairi Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Jalan Raya Bogor Jakarta, nantinya ke Jati Jajar, Jati Jajar. Cilangkap, terus nantinya ke Cililitan. Cililitan. Nah, ini mengalir. Nanti ke Priuk juga sama. Untuk warning itu praktek di sini. Untuk Oh, yang warning ini ya, peringatan. yang berwarna-warni ini ya. Ini namanya pikal bendung, Ya, pikal atau mercu bendung di Mercu sini. bendung. Kita membaca untuk warning. ya. Hijau siaga 4, Siaga 4. biru siaga 3, kuning siaga 2, Dua. merah siaga 1. Ya. 80 cm itu kategori siaga 4. Mm-mm. Kategorinya masih start. itu Masih stabil, standar ya, Mas stabil. Udah siaga 4. Oh, saya keempat. Kalau di bawah 40 itu normal. Memasuki 150 itu warna biru siaga Ya. 3, 200 siaga 2, Ya. di atas 200 itu warna merah itu siaga 1. Udah siaga Jadi 1. tingkat siaga ini kita sampaikan peringatan untuk warga di hilir. Kita monitor kawasan puncak. Kalau udah hujan atau memutih di kawasan puncak, kita terus siaga karena ada 13 anak sungai dari kawasan puncak, dari Mengalir ke sini, Megamendung, mengarah. Cisarua dan Megamendung, Ciawi masuk ke Katulampa. Mengarah sini ya. Ini dampak seperti kemarin pendangkalan akibat erosi dari hulu, Oh. hilir. Ini kita akan upayakan dengan secara manual. Ya, ya. Nanti bersihkan secara manual. Nanti kita ada SOP pengurasan dengan tenaga yang ada di Bendung Katulampa. Kita upayakan seperti itu. Ya, ya. Di saat air datang dari hulu, monitor bersih bendung, bisa termonitor juga di posko bendung. Oh, seperti itu. Ya, nanti kita bisa update melalui ada CCTV ya? ada telemetri, ada CCTV, Iya. ada AWL atau water level, ada AWL. Itu untuk warning kita udah upayakan. Koordinasi dengan UPTD Ciliwung Cisadane Bogor, Ya. koordinasi dengan Dinas SDA Jawa Barat, SDA DKI dan BBWS, dipantau oleh Dirjen SDA Jakarta. Oh, ya, seperti itu ya. Itu kita upayakan selalu itu seperti untuk warning, Ya, ya. untuk peringatan siaga banjir Ciliwung. 30 tahun lebih Pak Andi telah mendedikasikan hidupnya untuk bendung Katulampa. Atas konsistensinya tersebut, bahkan banyak yang menyebutnya kuncen Katulampa. Setelah saya berbincang dan menyimak langsung pemaparan bendung Katulampa dari empunya langsung, ternyata bendung Katulampa tidak seperti yang saya bayangkan selama ini. Ya, terkadang ada kalanya arus hok lebih sulit dibendung dari arus sungai.